Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik mahasiswa dimanapun berada, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan rezeki umur yang panjang, keimanan, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Ada di mahasiswa semuanya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bagaimana aliran filsafat konstruktivisme sosial ini telah memenuhi ketercukupan dari filsafat matematika, yaitu ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama membahas mengenai asal-usul ilmu pengetahuan matematika, yang kedua adalah objek-objek matematika, yang ketiga adalah berkaitan dengan aplikasi matematika, dan yang keempat adalah praktik matematika. Nah, karena telah memenuhi kriteria ketercukupan ini, maka bagaimana aliran konstruktivisme sosial ini bisa diterima oleh masyarakat umum, yaitu harus melalui kritik. Nah, oleh sebab itu, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengujian kritik terhadap aliran konstruktivisme sosial ini. Apakah aliran konstruktivisme sosial ini mampu mempertahankan kritik ataukah tidak? Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi pada video kali ini merupakan pembahasan terakhir dari bab 3 mengenai konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika, yaitu kita fokus pada topik 10, yaitu membahas bagaimana pengujian kritik dari konstruktivisme sosial ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini ada 4. Yang pertama adalah membahas mengenai diharapkan mahasiswa dapat memahami matematika merupakan kesembarangan dan relatif. Nah, jadi ada beberapa kritik yang dilontarkan oleh para ahli filsafat untuk apakah konstruktivisme sosial ini mampu mempertahankan atau mampu menjawab kritik tersebut. Kritik yang pertama yaitu matematika ini merupakan kesembarangan dan relatif. Nah, diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana kritik ini dan bagaimana jawaban konstruktivisme sosial. Begitu juga pada tujuan pembelajaran yang kedua adalah kegagalan konstruktivisme sosial untuk menentukan sembarang kelompok sosial. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memahami konstruktivisme sosial yang mengasumsikan bahasa alami itu adalah unik. Nah, dan yang keempat, kebenaran-kebenaran yang menonjol sebelumnya. Nah, di mana tujuan pembelajaran 1, 2, dan 3 itu merupakan kritik-kritik yang dilontarkan kepada konstruktivisme sosial. Sedangkan yang keempat ini, kebenaran-kebenaran yang menonjol sebelumnya itu merupakan kelebihan-kelebihan dari konstruktivisme sosial. Oke. Kritik yang pertama adalah matematika merupakan kesembarangan dan relatif. Nah, jadi bahwa
Kita tahu pandangan konstruktivisme sosial terhadap ilmu pengetahuan ini merupakan hasil dari konstruksi sosial. Nah, karena merupakan hasil dari konstruksi sosial, maka muncullah beberapa kelemahan. Pertama, ada masalah relativisme pengetahuan matematika dan kebenarannya, yaitu kebenaran matematika bersandar pada kesepakatan sosial, maka itu dinamis dan relatif. Nah, jadi kesepakatan sosial itu adalah dinamis. Dia artinya apa, Pak? Dinamis itu berubah. Nah, begitu juga relatif. Relatif itu artinya adalah dia benar dalam satu kelompok tertentu, belum tentu benar dalam kelompok yang lain. Apalagi kita tahu di alam semesta ini terdiri dari banyak kelompok manusia. Nah, inilah kritik yang dilontarkan, di mana dikatakan dinamis karena itu bersandar pada keyakinan, praktek, dan kesepakatan yang berubah-ubah. Nah, jadi mana letak kepastian, mana letak kebenaran dari matematika ini kalau itu berubah-ubah terus? Itulah yang dikatakan matematika merupakan kesembarangan dan relatif. Dikatakan relatif karena hanya bersandar pada keyakinan dari satu kelompok manusia. Akibatnya ada tidak berlaku untuk kelompok manusia lain di alam semesta. Nah, jadi dikritik karena merupakan kesepakatan sosial, berarti dianggap aliran filsafat konstruktivisme sosial ini menganggap matematika itu adalah dinamis dan relatif. Nah, apa jawaban yang diberikan oleh aliran konstruktivisme sosial ini terhadap kritik ini tadi? Nah, ini jawabannya. Nah, jawaban yang diberikan oleh aliran konstruktivisme sosial ini yang menganggap bahwa yang dikritik bahwa matematika merupakan kesembarangan dan relatif. Nah, jawaban dari pengujian kritis untuk kesembarangan yang pertama. Kesembarangan matematika berdasarkan kenyataan bahwa pengetahuan matematika didasarkan pada kesepakatan dan aturan linguistik. Nah, inilah yang dikritik karena kesepakatan dan aturan linguistik ini berubah-ubah, maka dia adalah bersifat dinamis. Nah, kemudian apa jawaban dari konstruktivisme sosial? Jawabannya ada pada baris keempat ini, yaitu di bawahnya kesembarangan ada kalimat pertama, di bawahnya lagi ada kalimat kedua. Itu adalah jawabannya. Itu apa? Aturan dan kesepakatan bersama dari bahasa adalah bagian dari teori empiris yang tidak dibuat-buat dalam realita dan kehidupan sosial. Jadi meskipun dinamis, tetapi bahasa itu merupakan teori yang diambil dari kehidupan nyata, yaitu teori empiris ini, yang bahasa itu memang tidak dibuat-buat. Ya, artinya bahasa itu memang ada dalam realita dan kehidupan sosial, dan itu tidak dibuat-buat. Artinya, bahasa itu merupakan kesepakatan yang memang sudah disepakati secara umum. Nah, jadi matematika itu tidak sembarang juga, karena bahasa yang digunakan itu bukan bahasa yang sembarang dibuat-buat. Tidak kan. Kemudian jawaban untuk relativisme. Objektivitas dari paham konstruktivis akan membuka tuduhan relativisme, yaitu pengetahuan dari kelompok tertentu pada waktu tertentu. Nah, di mana pengetahuan yang dipahami oleh kelompok tertentu dan pada waktu tertentu ini juga relatif. Dia akan tidak benar pada kelompok lain. Nah, maka apa jawaban dari konstruktivisme sosial? Relativisme matematika ini dikurangi dengan aplikasi matematika. Nah, jadi apakah penerapan matematika di kelompok lain itu bermakna, di kelompok tertentu tidak bermakna, dan lain sebagainya. Jadi relativisme itu memang ada, yaitu dari apanya? Dari aplikasi matematikanya. Dengan kata lain, matematika dan bahasa sangat dibatasi oleh kebutuhan untuk menggambarkan, mengukur, meramal peristiwa-peristiwa di dunia fisik dan manusia secara efektif.
Nah, jadi benar relativisme itu ada, tetapi relativisme itu memang digunakan untuk apa? Kebutuhan. Nah, coba sekarang kita berbicara arsitektur. Nah, tentu matematika yang dibutuhkan seorang arsitek berbeda dengan matematika yang dibutuhkan oleh seorang ahli hukum. Nah, kalau arsitek digunakan untuk matematikanya dalam membangun gedung, sedangkan ahli hukum, matematika, atau logika digunakan untuk membangun argumen. Nah, disitulah ya benar relativisme itu bisa dikurangi dengan aplikasi matematika. Jadi, matematika yang merupakan kesembarangan atau dinamis dan relatif ini, kritis ini dapat diatasi oleh aliran konstruktivisme sosial. Oke. Kemudian kritik yang kedua adalah kegagalan konstruktivisme untuk menentukan sembarang kelompok sosial. Nah, pernyataan konstruktivisme sosial yang diberikan mengacu pada penerimaan sosial, konstruksi sosial, dan objektivitas sebagai sosial. Di mana kritiknya adalah, namun hal itu gagal untuk menentukan dengan cara apapun kelompok-kelompok sosial yang terlibat, dan makna istilah sosial itu harus mengacu pada kelompok tertentu. Nah, jadi di sini maksudnya adalah gagal untuk menentukan dengan cara apapun kelompok sosial yang terlibat. Nah, jadi ada kelompok sosial A, kelompok sosial B, C, D, dan seterusnya. Nah, bagaimana kelompok sosial ini, dengan cara apa kelompok sosial ini bisa terlibat dalam melakukan konstruksi ilmu pengetahuan matematika? Kemudian, mengapa kelompok sosial itu harus terlibat? Ya, kalau mereka kelompok sosialnya itu bisa dalam ahli matematika. Nah, bagaimana kalau ada kelompok sosial lain, dan lain sebagainya. Nah, itulah kritik yang diutarakan kepada konstruktivisme sosial, di mana konstruktivisme sosial ini gagal untuk menentukan sembarang kelompok sosial tertentu. Nah, apa bantahannya? Bahwa ada mekanisme sosial yang terlibat dalam objektivitas dan dalam penerimaan pengetahuan matematika. Dan analisis konseptual dan elaborasi dari wilayah tetap dalam filsafat. Nah, jadi ada mekanismenya. Tadi kan gagal menentukan sembarang nih. Kemudian konstruktivisme sosial ini menjawab, ada mekanisme bagaimana kelompok sosial itu bisa terlibat dalam menentukan objektivitas ilmu pengetahuan itu. Nah, kemudian selain itu, yang dibicarakan meskipun ada dia sudah sesuai dengan mekanisme sosial tadi, tetap yang dibicarakan itu adalah wilayahnya berupa wilayah filsafat. Jadi dibatasi, baik mekanisme sosialnya itu ditentukan, kemudian yang dibicarakan itu dibatasi dalam filsafat. Nah, oleh karena itu, konstruktivisme sosial ini bisa mengatasi kritik bahwa konstruktivisme sosial ini gagal untuk menentukan sembarang kelompok sosial ini, diatasi dengan bahwa ada mekanisme bagaimana kelompok sosial itu terlibat dalam menentukan objektivitas. Dan ruang lingkup yang dibahas itu masih dalam filsafat, tidak keluar dari filsafat. Nah, berikutnya, kegagalan dari kritik yang disampaikan oleh terhadap konstruktivisme sosial ini adalah konstruktivisme sosial mengasumsikan bahwa bahasa alami itu adalah unik. Mengapa demikian? Unik itu berarti dia hanya dibatasi pada satu kelompok tertentu. Belum tentu kelompok yang lain itu bisa memahami. Nah, contoh, ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, dan lain, apalagi bahasa di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, bagaimana konstruktivisme sosial ini mengasumsikan bahasa alam yang unik tadi? Yaitu konstruktivisme sosial menggunakan justifikasi konvensionalis untuk pengetahuan matematika. Nah, konvensionalis itu kan terdiri dari berbagai macam bahasa nih. Maka kritik yang dilontarkan adalah ini berasumsi bahwa pengetahuan matematika berada pada bahasa alami yang unik. Ini bertentangan dengan kenyataan bahwa lebih dari 700 bahasa alami yang berbeda diakui di dunia.
banyak di antaranya dengan dasar yang sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Nah, bagaimana konvensionalisme ini ditetapkan, sedangkan bahasa alam itu unik. Oke. Nah, apa jawaban dari konstruktivisme sosial ini? Nah, konstruktivisme sosial memiliki dua jawaban terhadap kritik yang dilontarkan tentang bahwa konstruktivisme sosial mengasumkan bahasa alami yang unik ini adalah bisa dipahami oleh melalui konvensi tadi. Jawaban yang pertama adalah jika matematika didasarkan pada bahasa-bahasa dengan logika yang berbeda secara signifikan dan fitur struktural yang berbeda juga, maka alternatif matematika dapat terjadi. Nah, ini bukan masalah konstruktivisme sosial. Artinya apa? Bahasa-bahasa yang berbeda dengan logika yang berbeda secara signifikan maupun fitur strukturnya itu berbeda. Ini bukan masalah. Artinya apa? Nah, konstruktivisme sosial dibangun melalui konvensi, di mana konvensi itu semua orang harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh seorang matematikawan melalui pengetahuan subjektif tadi. Setelah dipahami oleh orang secara umum, maka barulah diterima oleh masyarakat umum dan menjadi pengetahuan objektif. Jadi permasalahan perbedaan bahasa, kemudian struktur yang berbeda juga ini tidak menjadi masalah bagi konstruktivisme sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penutur bahasa asli yang bahasanya berbeda jauh dari Inggris, Perancis, dan lain sebagainya. Di dalam logika dan fitur struktural baik harus memperoleh bahasa kedua atau merestrukturisasi pemahaman mereka sendiri dalam rangka untuk belajar. Artinya apa? Nah, penutur untuk bahasa asli yang mungkin berbeda dari bahasa Inggris, Perancis dalam logika, baik strukturnya maupun logikanya, ataupun harus memperoleh bahasa kedua, atau merestrukturisasi pemahaman mereka sendiri. Itu dilakukan dalam rangka untuk mempelajari matematika. Jadi misalnya begini, kita tahu seperti Euclid menggunakan bahasa Romawi pada saat itu, menemukan tentang geometri Euclid. Nah, kemudian bagaimana orang Indonesia mempelajari itu? Maka pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Kemudian setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa yang disebut bahasa kedua tadi, diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris itu juga bahasa kedua setelah terjemahan, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kan tidak ada masalah nih bahwa dalam rangka untuk belajar matematika, baik itu struktur bahasa itu berbeda, kemudian direstrukturisasi kembali melalui pemahaman kita sendiri. Nah, sehingga konstruktivisme sosial yang mengasumsikan bahasa alam yang unik tadi itu tidak menjadi masalah. Karena memang dalam konstruktivisme sosial itu semua orang yang terlibat di dalam konvensionalis harus memahaminya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah bantahannya adalah bahwasannya dalam rangka untuk belajar matematika itu masih bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang mereka belajar. Kritikan yang ketiga dapat diatasi oleh konstruktivisme sosial. Nah, ada beberapa kelebihan-kelebihan dari kebenaran konstruktivisme sosial yang kebenarannya itu terlihat menonjol sebelumnya. Yang pertama adalah penerimaan sosial ini tidak sama dengan objektivitas. Nah, ada dalam pemahaman penafsiran sosial berikut terdapat perbedaan antara penerimaan sosial dengan objektivitas. Pertama, sifat penting objektivitas seperti sifat umum dan pemastian itu dipertahankan. Jadi kalau penerimaan sosial ya kita terima. Kemudian kalau objektivitas ada sifat umumnya dan kepastian itu tidak boleh dihilangkan. Itu harus dipertahankan bagaimana diterima secara sosial. Kemudian yang kedua, keberadaan objektif dalam matematika berarti konsisten dapat didalilkan. Nah, makna objektivitas jauh melampaui rasa yang ada pada objek. Jadi makna objektivitas itu jauh melampaui penerimaan
sosial. Karena objektivitas itu konsisten bahwa itu dapat didalilkan, baik itu berupa proposisi, teorem, dan sebagainya. Ketiga adalah penafsiran sosial unik memberikan penjelasan tentang hakikat pada objektivitas dalam. Nah, jadi penafsiran sosialnya atau penerimaan sosial itu adalah penjelasan dari objektivitas dari matematika itu seperti apa, kemudian itu dari masalah sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konstruktivisme sosial tidak cukup untuk menjamin pengetahuan matematis saja, di mana beberapa istilah dasar dan dasar logika dan bukti yang dibenarkan dalam hal bahasa alami menggunakan argumen sifat tradisional. Ini artinya bahwa bahasa alami tidak benar-benar berisi semua kebenaran dan aturan dasar matematika dan logika, melainkan mewujudkan makna dasar, aturan, dan kesepakatan, memberikan dasar kebenaran dan aturan logika matematika. Nah, konstruktivisme sosial unggul dalam ruang lingkup filsafat tradisional matematika, karena memberikan dasar yang objektif dan menjamin asumsi-asumsi dasar tersebut. Nah, jadi konstruktivisme sosial tidak cukup untuk menjamin pengetahuan matematis. Nah, mengapa demikian, Pak? Ini artinya di situ bahwa konstruktivisme sosial ini menggunakan argumen yang bersifat tradisional, yaitu bahasa alami tidak benar-benar berisi semua kebenaran dan aturan dasar matematika dan logika, melainkan mewujudkan makna dasar, aturan, dan kesepakatan. Ini yang memberikan dasar kebenaran dan aturan logika matematika, yaitu makna dasar, aturan, dan kesepakatan ini yang memberikan dasar kebenaran. Nah, oleh sebab itu konstruktivisme sosial ini unggul dalam menyampaikan atau membahas ruang lingkup filsafat secara tradisional dari matematika. Kenapa? Memberikan dasar yang objektif dan menjamin kebenaran asumsi-asumsi dasar tersebut. Nah, itu kebenaran yang objektif. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivisme sosial mencampur adukkan konteks penemuan dan justifikasi serta melakukan kesalahan psikologisme. Ada psikologisme itu adalah berarti seseorang yang memiliki pemahaman psikologis. Seperti apa itu, Pak? Pengetahuan subjektif yang sah berdasarkan penyelidikan filosofis dan tidak perlu mengarah pada psikologis. Nah, jadi pengetahuan subjektif itu dibicarakan berdasarkan pada penyelidikan filosofis. Tidak perlu dilakukan secara psikologisme dalam kita berbicara konteks filsafat. Nah, kemudian pemikiran dan pengetahuan subjektif harus disertakan dalam pernyataan konstruktivis sosial, karena itu merupakan sumber pengetahuan matematika baru. Nah, jadi pemikiran dan pengetahuan subjektif itu harus. Kenapa? Karena itu merupakan sumber munculnya pengetahuan baru. Kemudian, alami itu harus diperlakukan secara filosofis dan tidak secara psikologis. Itu untuk menghindari psikologisme. Nah, jadi ini konstruktivisme sosial mencampur adukkan konteks penemuan dan justifikasi, kemudian serta melakukan kesalahan psikologisme ini telah diatasi. Ya, bahwa konstruktivisme sosial ini tidak mencampur adukkan antara filosofis dan psikologis. Mereka hanya membicarakan tentang filosofis, bahwa pengetahuan subjektif itu adalah bersifat pengetahuan alami yang harus diperlakukan secara filosofis. Nah, demikian penjelasan mengenai bagaimana kritik terhadap aliran konstruktivisme sosial ini yang sudah dijawab oleh konstruktivisme sosial. Nah, kita tahu bahwa pengetahuan konstruktivisme sosial dari sasaran pengetahuan matematika berpotensi memenuhi kriteria kecukupan untuk filsafat matematika karena memperlakukan ontologi, yaitu asal-usul ilmu pengetahuan, kemudian objek matematika, kemudian aplikasi matematika dan praktik matematika. Nah, sejumlah kritik jitu yang diarahkan pada pengetahuan konstruktivisme ini
dan ini dapat diantisipasi dan dijawab. Nah, dengan demikian, dalam bab 3 ini, yaitu konstruktivisme sosial, mampu memenuhi kriteria ketercukupan filsafat matematika dan mampu mengatasi atau menjawab kritik-kritik yang diberikan terhadap konstruktivisme sosial. Oleh sebab itu, konstruktivisme sosial ini diterima sebagai filsafat matematika. Nah, demikian pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu membahas mengenai kritik terhadap aliran konstruktivisme sosial yang sudah bisa diatasi oleh konstruktivisme sosial. Semoga video kali ini bisa membawa manfaat atau bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, dapat menulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf kita pamitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.